Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fisika Dasar 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang kapasitor. Di video atau pertemuan sebelumnya, kita sudah selesai membahas tentang potensial listrik, ya. Dan itu masih ada kaitannya dengan bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan ini, ya. Nah, apa itu kapasitor, ya? Kapasitor adalah alat, ya, yang dapat menyimpan muatan atau energi. Jadi kapasitor adalah alat yang dapat menyimpan muatan atau energi listrik. Dan kapasitor banyak digunakan, ya. Kapasitor banyak digunakan dalam rangkaian elektronik atau rangkaian listrik, ya. Beberapa contoh diantaranya, ya, beberapa contoh penggunaan, ya. Di antaranya adalah pertama sebagai penala frekuensi radio. Di dalam radio penerima, ya, radio penerima. Jadi ketika suatu stasiun radio memancarkan gelombang radio dengan frekuensi tertentu, maka kita kalau ingin menangkap siaran radio tersebut, ya, harus menala radio atau mengatur, ya, frekuensi radio tersebut ke frekuensi yang sama dengan frekuensi dari pemancar. Nah, ketika kita mencari frekuensi tersebut, sebetulnya menggunakan atau mengubah-ubah nilai kapasitas kapasitor, ya. Kemudian contoh penggunaan lain adalah misalnya sebagai filter, ya, atau penyaring, filter catu daya. Dari listrik bolak-balik misalnya, ya, bisa bisa diubah menjadi arus arah juga sebagai contoh, ya. Itu diantaranya menggunakan rangkaian kapasitor, ya. Ada kapasitornya di situ, ya. Kemudian menghilangkan percikan, ya, dalam sistem pengapian kendaraan, ya. Contoh lain juga misalnya sebagai device penyimpan energi, ya. Dalam unit flash atau blitz kamera, ya, atau ya, disebutnya flash elektronik, ya. Jadi kalau kamera kalau ingin mengatur pencahayaan itu kan suka ada blitznya, ya, flashnya, ya. Contoh lain mungkin kayak kalau zaman sekarang kalian punya HP, ya, suka membawa cadangan energi dan berupa power bank, ya.
di power bank. Sebagai cadangan energi ya, yang bisa kita gunakan untuk mencas ya HP kita kalau atau energinya bisa kita gunakan ya ketika baterai dari HP kita sudah kurang ya. Oke, kemudian bagaimana sebenarnya kapasitor itu bisa dibuat ya, atau terjadi ya. Kapasitor sebenarnya dibuat dengan menggunakan dua buah pelat ya. Jadi kalau tinjau misalkan dua konduktor yang muatannya berlainan ya. Muatannya sama tetapi berlainan ya, tetapi berlainan tanda. Jadi maksudnya besar muatannya ya, atau nilai muatannya sama tetapi berlainan tanda ya. Kalau misalkan ini ada konduktor pertama, misalkan muatannya, kita tuliskan, ini adalah konduktor kedua, misalkan ini muatannya adalah plus Q, ini muatannya min Q. Nah, kita ingat bahwa setiap muatan itu kan akan menghasilkan medan listrik ya, dan medan listrik garis-garis gayanya itu selalu keluar dari muatan positif ke muatan negatif. Ya, jadi di sini bayangkan ada garis-garis gaya medan listrik di sini ya. Ada yang jadi keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif, itu kan ya. Nah, ini medan listriknya atau garis-garis gaya medan listriknya ya, seperti ini. Nah, kalau di dalam ruang atau di daerah ini ya, medan listriknya hanya dihasilkan oleh kedua pelat ini, kita sebut sebagai pelat ya, tidak peduli bentuk dari logamnya atau konduktornya seperti apa, kita sebut sebagai pelat ya. Jadi kalau seandainya medan listrik dalam ruang tersebut ya, dalam ruang tersebut hanya dihasilkan oleh kedua konduktor ya, kedua konduktor yang bermuatan berlawanan tadi ya, maka susunan ini ya, susunan tersebut disebut kapasitor. Jadi kapasitor adalah susunan dua buah konduktor yang bermuatan besarnya sama, ya, magnitudenya sama, tetapi berlawanan tanda. Dan medan listrik di daerah itu hanya dihasilkan oleh kedua muatan. Inilah susunan yang disebut dengan kapasitor. Ya. Nah, seperti apapun bentuk ini disebutnya atau geometri dari muatannya ya, atau geometri dari konduktornya, ini kita sebut sebagai pelat ya. Jadi ini yang ini disebut sebagai pelat satu, katakan sini, ya, ini pelat. Ya, ini juga pelat ya, dua pelat ya. Ya. Lo konduktornya yang disebut pelat ya. Oke. Jadi tidak peduli seperti apapun, makanya nanti
nama-nama kapasitor ya itu kadang disebut bergantung pada bentuk platnya. Ada plat sejajar ya, berupa bidang yang sejajar, kemudian ada kapasitor silinder. Jadi kalau platnya berbentuk silinder ya, dan juga ada kapasitor bola kalau platnya berupa bola ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang menentukan banyaknya muatan yang ada ya atau yang tersimpan pada plat kapasitor untuk tegangan tertentu. Nah, ternyata bahwa hasil eksperimen menunjukkan bahwa banyaknya muatan yang bisa tersimpan di dalam kapasitor ini ya sebanding dengan beda potensial antara kedua plat. Ya. Jadi beda banyaknya muatan ya yang dapat disimpan ya pada kapasitor sebanding dengan beda potensial antara kedua plat kapasitor ya. Jadi secara matematis ya bahwa Q ini ternyata sebanding dengan V. V adalah beda potensial, Q adalah muatan yang dapat tersimpan. Nah, perbandingan antara muatan dan beda potensial antar plat ya disebut kapasitansi. Atau ada yang menyebut juga kapasitas kapasitor ya. Kapasitas kapasitor. Oke. Jadi secara matematis bahwa kalau kita bandingkan Q dan V ya, itu disebut dengan kapasitansi C, yakni Q dibagi dengan. Ini definisi dari kapasitansi ya. Perbandingan antara Q dan V. Dengan C adalah kapasitansi. Nah, kapasitansi ini dinyatakan dalam satuan ya sesuai dengan definisinya ya, yakni satuannya adalah coulomb per volt. Dan satuan coulomb per volt juga diberi nama khusus ya dari satuan kapasitansi, yakni farad ya. Jadi nama khusus satuan kapasitansi ya. Nama khusus satuan kapasitansi ya. Adalah farad ya. Disingkat F besar ya. Ini mengambil nama dari Michael Faraday ya. Untuk menghargai atau menghormati jasa dari Michael Faraday ya. Dijadikan nama satuan kapasitansi. Dan dalam hal ini 1 farad itu didefinisikan sama dengan 1 coulomb per volt. Nah, tetapi pada kenyataannya ternyata bahwa kapasitas dari kapasitor umumnya dalam rentang nanofarad sampai mikrofarad. Jadi ini 1 farad ini cukup besar ya. Jadi kapasitas yang sangat besar ya. Umumnya rentangnya adalah dalam piko atau mikro sampai mikrofarad ya. Nah, dalam hal ini
kapasitansinya nilainya positif. Jadi nilai dari muatannya maupun beda potensialnya ini kita ambil yang positif saja atau dimutlakan ya, diambil harga positifnya. Sehingga C ini selalu bernilai positif ya. Nah, salah satu contoh kapasitor adalah kapasitor keping sejajar ya. Coba kita akan lihat sekarang bagaimana kita bisa menentukan kapasitas kapasitor atau kapasitansi dari kapasitor keping sejajar. Kalau kita lihat ini, ya. Kapasitor keping sejajar itu dibuat dari dua pelat yang sejajar, ya. Pelat segi 4, ya. Kalau gambarkan misalkan ini ada dua pelat ya. Saya gambarkan dulu platnya ya, ini. Oke, ya. Ada dua pelat yang luas pelatnya sama. Jadi dua-duanya luas pelatnya sama, ini luasnya A misalnya. Luas pelatnya A. Kemudian jarak antar pelatnya adalah D. Ini jarak antar pelatnya D. Ya. Kemudian pelat yang pertama ini memiliki rapat muatan plus positif ya, katakan sigma, dan ini adalah minus sigma ya, rapat muatan. Ingat bahwa sigma itu adalah I per A, gitu kan ya. Kalau kemudian kita ingat bahwa setiap pelat atau di sekitar pelat ya, di sekitar pelat itu selalu ada medan listrik ya. Jadi medan listrik yang dihasilkan di sekitar pelat. Kita pernah menentukan ini menggunakan atau bisa kita gunakan hukum Gauss ya, bahwa di sekitar pelat ya, oleh sebuah pelat ya, medan listrik itu dinyatakan oleh sigma dibagi dengan 2 epsilon ya. Atau boleh sama dengan Q dibagi dengan 2 epsilon A. Di sini medan listrik yang dihasilkan ya. Coba kalau misalkan saya buat begini, jadi ini untuk memudahkan saja. Ini platnya jadi 2 dimensi, begini saja ya. Nah, ini plat pertama yang plus, ini negatif sigma. Itu kan nanti akan ada medan listrik yang keluar dari atau yang berasal dari plat positif ke plat negatif. Oke, kita pakai warna yang lain ya. Oke, ini ada medan di sini. Medan di antara kedua plat ini kan medan yang dihasilkan oleh plat pertama dan plat kedua, ya. Dan dalam hal ini arahnya sama ya. Jadi plat pertama akan arah medannya ke kanan, plat
2 juga arahnya menuju ke muatannya. Sementara di sebelah kiri pelat pertama oleh pelat pertama arahnya menjauhi ke kiri, oleh pelat kedua ke kanan, dan karena ya ukuran luas pelatnya sangat besar ya asumsinya ya, kemudian sangat dekat, maka ini medan yang dihasilkan ini selalu sama ya, sehingga medan di sebelah kiri pelat pertama ini 0 totalnya. Demikian pula medan di sebelah kanan pelat yang negatif. Oleh pelat negatif arahnya ke kiri, oleh pelat yang positif arahnya ke kanan. Karena besarnya sama, maka ini akan saling meniadakan. Sehingga medan listrik hanya dihasilkan oleh atau hanya berada di sini. Jadi terisolasi di antara kedua pelat. Maka ini membentuk pelat kapasitor ya. Dan totalnya ya, total medan listrik di antara kedua pelat ya, berarti kan tinggal menjumlahkan saja ini ya, karena sama ya gini, totalnya sama saja dengan medan oleh pelat yang positif ditambah dengan medan oleh pelat yang negatif ya. Ini kita boleh ambil besarnya saja karena arahnya sudah sama ya. Dan kalau dijumlahkan berarti ini ya Q per 2 epsilon A ditambah Q per 2 epsilon A. Jadi 2 per 2 atau 1 ya. Jadi berarti dikali ini ya. Jadi Q per epsilon A. Itu medan listrik total yang dihasilkannya ya. Nah, kemudian karena medan yang homogen ya. Medan yang homogen ya. Karena medannya atau medan listriknya homogen ya. Maka nilai kuat medan listriknya dalam kaitannya dengan potensial listrik ya, itu memenuhi hubungan bahwa E sama dengan P dibagi dengan D. Coba cek lagi tentang terkait dengan potensial listrik ya. Jadi E sama dengan V per T. Kita ambil harga positifnya sehingga kita bisa tuliskan kalau begitu ya. E tadi kan sama dengan satu saya masuk di sini ya. Tadi Q dibagi apa? Q dibagi dengan epsilon 0 kalikan dengan A. Maka kita peroleh Q per V berarti, jadi kalau Q dibagi dengan V berarti epsilon 0 A-nya pindah ke kiri sini kan ya. Berarti epsilon 0 dikalikan A dibagi dengan D. Atau kita dapatkan ya, bahwa kapasitansi ya, kapasitor pelat sejajar ya, C tidak lain adalah Q per V kan ya, tadi definisinya kan ya, berarti epsilon 0 A per D. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata ya, meskipun definisi dari kapasitansi adalah perbandingan antara Q dan V, ternyata nilai dari kapasitansinya sendiri ya, itu tidak bergantung pada Q dan V, tetapi bergantung kepada luas pelat dan jarak antar pelat, serta ini permitivitas listrik medium di antara kedua pelat, ya, epsilon 0. Ya. Jadi kapasitansi ini, jadi kapasitansi ya, tidak bergantung ya pada muatan atau tegangan listrik ya, atau beda potensial listrik ya. Beda potensial listrik atau tegangan listrik ya sama saja ya. Beda potensial listrik ya.
tetapi bergantung pada medium dan dimensi atau ukuran ya dari pelat kapasitor. Oke, jadi sebanding ya, kita lihat C sebanding dengan luas pelatnya berbanding terbalik dengan jarak antar pelat. Semakin besar luas pelatnya, kapasitansinya semakin besar. Sebaliknya, semakin besar jaraknya, kapasitansinya akan semakin kecil. Ya, oke. Jadi sementara contoh bahasanya adalah kapasitor pelat sejajar. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kapasitansi tidak bergantung pada Q dan P, tetapi kapasitansi ya bergantung pada medium dan dimensi pelat. Ya. Dan muatan pada kapasitor baru akan tersimpan ketika kapasitor tersebut diberi beda potensial atau diberi tekanan. Ya. Jadi ketika kapasitor itu dibuat, kapasitor pelat sejajar itu dibuat dengan luas pelatnya sekian, jaraknya sekian, gitu, itu sudah ada nilai kapasitansi. Dan muatan baru dapat tersimpan kalau kapasitor tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan, dengan baterai misalnya, atau dengan beda potensial tertentu. Oke, sementara sampai di sini dulu. Pada pertemuan yang akan datang kita akan coba lihat bagaimana kapasitor yang lain, ini kapasitor silinder dan kapasitor bola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.